Love, back again with Talk from Heart dengan saya, Syam Valerie Bur sebagai host. In today's episode, kita akan membicarakan topik mengenai how to manage our career setelah lulus dari SMA atau S1. So, langsung aja kita panggil konsultan kita pada kali ini. Halo, salam kenal, saya Naila. Halo Kak, salam kenal juga. Saya Sharon yang akan berbincang dengan Kakak pada podcast kali ini. Oke guys, jadi konsultan pada podcast hari ini adalah Naila. Kak Naila ini adalah seorang konsultan yang katanya lagi banyak banget penanganan tentang anak remaja yang menuju dewasa. Benar nggak ya Kak? Oke, jadi aku izin memperkenalkan diri ya. Nama asli aku Naila Febrianti. Aku sudah lama menduduki kondisi pekerjaan sebagai konsultan. Dan pada zaman sekarang ini banyak banget nih anak remaja yang konsul ke aku untuk membahas permasalahan ia di masa depan. Pas banget nih Kak, kali ini kita mau bahas hal-hal yang terkait dengan masa depan para remaja nih. Wah, kayaknya podcast kali ini seru ya. Kita mau membahas tentang apa sih? Kita mau bahas tentang suatu pekerjaan yang akan diambil setelah lulus dari SMA atau S1, yaitu how to manage our career setelah lulus dari SMA atau S1. Pembahasan podcast kali ini relate banget nih dengan anak-anak yang setelah lulus dari sekolah dan mereka masih bingung mau ngambil pekerjaan atau lanjut kuliah. Maka dari itu, let's get started. Kalau membahas tentang seorang yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, seharusnya sudah tahu ke depannya mau gimana. Apa pandangan kakak mengenai seorang yang masih bingung mengenai pekerjaan yang akan diambil? Oke, membahas tentang remaja yang sudah lulus dari sekolah, bahkan S1, dan mereka masih merasa bingung nih, kedepannya mau gimana. Adalah suatu hal yang wajar dihadapi oleh para remaja, dan kedepannya mereka itu harus meningkatkan kepercayaan diri yang pertama, dan jangan takut untuk mengambil keputusan untuk kedepannya mau gimana. Bahkan kalian, para remaja, contohnya kayak Sharon nih yang masih sekolah, itu bisa banget ngobrol dengan orang-orang terdekat kamu, sepertinya kayak contoh orang tua kamu atau saudara-saudara kamu yang sudah bekerja di bidang yang sesuai kamu inginkan. Nah, dari obrolan itu kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu bahwa yakin nih kamu memilih bidang yang tentunya bisa membawa kamu ke depannya lebih baik lagi. Oh gitu Kak. Oke, pas banget nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya, apa sih tips and trick untuk kita menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan minat kita setelah lulus dari sekolah? Oke, untuk menentukan minat dan passion kita untuk kedepannya itu bisa banget dengan berbagai cara nih. Aku izin menyampaikan beberapa caranya. Yang pertama itu bisa mengenali diri kalian sendiri. Dengan kalian menggali potensi diri kalian, mengenal diri kalian apa sih yang kalian suka dan minat apa yang kalian inginkan untuk kedepannya. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan tes kepribadian dengan melakukan kalian menjalankan ke psikologi atau refleksi diri. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dan tahu gimana sih potensi diri kalian untuk bidang yang kalian inginkan itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang kedua itu caranya kalian bisa menggali informasi yang ada nih. Zaman sekarang kan banyak banget ya media sosial yang sudah terjangkit nih dengan perusahaan-perusahaan atau bidang-bidang yang kalian inginkan nih ke depannya. Dengan itu, dengan adanya informasi atau jejaring internet yang ada di zaman sekarang ini memudahkan kita nih untuk tahu gimana sih tips and triknya lebih jauh untuk mencari informasi atau segala sesuatu yang kalian inginkan di masa depan seperti pekerjaan atau perusahaan yang kalian ingin datangi untuk kedepannya itu kondisinya gimana, baik nggak untuk kalian, lingkup hidupnya itu kayak gimana. Oke, tips dan trik selanjutnya yang ketiga itu berjejaring. Gimana kalian bisa banget nih ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sudah profesional di bidang yang kalian minati. Dengan kalian berbicara, mengobrol tentang suatu, bahkan ketika perusahaan yang kalian inginkan sudah sesuai dan orang-orang yang profesional itu bekerja sesuai dengan perusahaan yang kalian inginkan, itu bahkan justru menjadi peluang kalian nih untuk kalian tahu gimana sih cara pekerjaan lingkup perusahaan yang akan kalian datangi atau bahkan kalian akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah cari peluang magang yang terbaik. Di mana peluang magang ini ketika kalian ingin magang itu jangan asal-asalan mengambil peluang. Ketika kalian gagal, ketika kalian salah mengambil peluang magang itu malah menjadi salah satu hambatan yang bisa kalian lakukan ke depannya. Itu adalah dengan mencari peluang magang atau
perusahaan-perusahaan yang memang udah sesuai nih dengan minat dan bakat kalian. Nah yang terakhir itu pastinya jangan lupa untuk mencoba dan jangan takut dengan kegagalan. Banyak banget nih para anak remaja zaman sekarang yang takut akan kegagalan dan mereka bahkan malah takut untuk mencoba hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Bahkan kayak ada suatu event di mana yang harusnya mereka datangi, tapi mereka malah takut nih datang ke event itu. Malah takutnya terlalu besar ya Kak? Iya bener banget. Kayak misalkan nih mereka datang ke event tapi mereka malah nggak jadi karena di sana tuh kayak ada pesaing, atau bahkan mereka tuh kayak merasa iri dengan seseorang yang sudah ahli di bidang mereka dan mereka itu belum. Bahkan seseorang yang sudah ahli, orang yang sudah profesional di bidang-bidang itu, kalian jadikan motivasi kalian untuk mencari pekerjaan, mencari peluang di bidang yang kalian minati untuk selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pastinya seseorang yang masih bingung terhadap pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya tidak lepas dari ketakutan seperti rasa kegagalan. Bagaimana sih Kak cara menghadapi tantangan dan kegagalan yang mungkin tidak dijauhkan? Oke nih, kan dari sebelum-sebelumnya aku sudah membahas tentang anak remaja yang akan takut dengan kegagalan. Aku juga udah ngomong nih sebelumnya, kegagalan itu bukanlah suatu hal yang bisa kalian takuti. Bahkan kegagalan ini harusnya itu kalian hadapi dan jangan ditakuti. Kegagalan ini merupakan proses awal kalian untuk berkembang di bidang yang kalian inginkan nih. Dan yang pertama itu kalian terima dan pelajari kegagalan. Dimana ketika kalian menerima suatu kegagalan itu, kalian bisa menjadikan suatu pembelajaran yang kedepannya akan menjadi lebih baik lagi nih. Nah yang kedua itu kalian bisa fokus terhadap solusi. Ketika kalian gagal, kalian jangan terlalu terpuruk nih akan kegagalan itu. Bahkan kalian merenung-renungkan kegagalan dengan banyak kayak kesedihan, itu malah salah ya. Itu jadi membuang-buang waktu kalian. Jadi proses kalian untuk menjadi sukses itu jadi lebih lama lagi. Bahkan ketika kalian fokus akan dengannya kegagalan, mencari solusi-solusi, itu menjadikan kalian itu belajar akan kegagalan. Proses kalian itu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah untuk yang selanjutnya itu kan kalian kalau misalkan keluarga masih lengkap, alhamdulillah banget nih, kalian bisa banget mengobrol setiap harinya kayak mencari solusi bersama. Kalian itu ketika gagal mau ngapain sih? Jadi kalau misalkan kalian ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga kalian, teman-teman kalian juga bisa banget nih nerima atau masukan dan saran mereka yang membangun untuk diri kalian sendiri. Oke, tips dan trik selanjutnya untuk menghadapi kegagalan itu, kalian jangan pernah menyerah dan kalian jangan takut untuk mencoba nih. Ketika kalian untuk merasa kegagalan ini sudah menghampiri kalian jangan langsung menyerah, kalian langsung putus asa untuk melakukan hal-hal yang selanjutnya. Bahkan dari kegagalan ini itu kan bisa menjadikan kalian pelajaran ya. Ketika kalian tidak menyerah, kalian ingin selalu bersemangat untuk mencapai posisi yang kalian inginkan, itu adalah suatu hal yang bagus. Bahkan kayak aku observe banget sih sama anak-anak remaja yang sekarang, ketika dia gagal, dia langsung bangkit lagi nih dan berubah menjadi lebih baik. Nih kita kan udah bahas banyak banget nih suatu hal, passion, minat, bahkan suatu tips and trick gimana sih kalian menemukan passion yang sesuai, pekerjaan yang sesuai untuk kedepannya. Sebelum pembahasan lebih jauh, aku mau tahu passion dan minat Sharon itu di mana ya? Nah, kebetulan banget berdasarkan pengalaman saya kan pernah 2 kali ikut market day dalam event sekolah saya, yaitu Locaster. Lalu juga saya pernah sekali penggalangan dana untuk kegiatan Natal Rokris di sekolah saya. Jadi saya itu ingin masuk jurusan yang memiliki bidang studi mempelajari kegiatan operasional bisnis dan perusahaan, yaitu saya ingin masuk jurusan administrasi niaga. Oke, jadi passion dan minat Sharon ini berkaitan dengan bisnis ya? Iya, betul sekali. Oke, aku izin memberikan pesan aja nih ke Sharon. Untuk bidang bisnis ini kan tidak mudah ya. Jadi untuk sekarang ini Sharon harus lebih tekun lagi nih belajar perekonomian yang berkaitan dengan bisnis ke depannya. Terima kasih Kak Naila atas sarannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menghadapi tekanan dan ketidakpastian dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari S1, terutama jika menghadapi penolakan berulang kali, Kak? Oke, jadi kalau misalkan seseorang yang sudah mengelamar pekerjaan tapi mengalami penolakan berulang-ulang kali, itu pastinya awal-awal bakal menghadapi frustasi dan putus asa. Iya, benar sekali. Oke, dari situ kalian itu jangan terlalu berlarut-larut dengan
emosi kalian, berlarut-larut dengan kesedihan kalian. Di sini kalian bisa mengendalikan emosi kalian, emosi diri kalian ketika kalian saat itu juga mengalami penolakan nih. Dengan kalian mengendalikan emosi, kalian bisa meredakan diri kalian. Itu suatu hal yang menjadi kontrol diri kalian itu menjadi lebih baik lagi nih ke depannya. Dan yang kedua itu kalian bisa melakukan evaluasi terhadap diri kalian. Kalian bisa memikirkan gimana sih kesalahan kalian ketika kalian mendaftar di suatu perusahaan tetapi kalian malah ditolak nih. Kalian bisa mencari dan meriset asas diri kalian. Kita tuh salahnya di mana sih? Kita tuh gagalnya tuh di mana sih? Itu menjadi proses awal kalian, proses kebangkitan diri kalian, dan dari evaluasi tersebut kalian bisa mencari solusi terbaik atas dengan kegagalan yang kalian sudah hadapi. Lalu selanjutnya itu ketika kalian akan takut untuk mengevaluasi diri kalian bisa menanya nih dengan orang-orang terdekat kalian, apa sih yang udah kita hadapi, apa sih yang sudah kita lakukan tetapi itu salah menurut mereka. Itu bisa banget nih menjadikan kita untuk mengevaluasi. Iya bener banget, jadi bahan evaluasi diri kita, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya itu mau ngelakuin ini lagi atau enggak. Dan itu bisa banget menjadi bahan pertimbangan gimana ketika kalian salah terhadap suatu hal dan kalian mau mempertimbangkan itu untuk kedepannya itu mau ngelakuin hal ini lagi atau mencoba yang lebih jauh, lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu, anak para remaja zaman sekarang jangan takut akan kegagalan, jangan takut untuk mencoba. Dan kalian ini ketika kalian udah gagal, kalian udah mendapatkan penolakan berulang kali, itu kalian harus melakukan evaluasi, tingkatkan diri kalian, jangan mudah pantang menyerah, jangan mudah putus asa untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Kita sampai di akhir pembahasan podcast kali ini. Terima kasih untuk konsultan kita, Kanela, karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada podcast kali ini. Oke, aku juga terima kasih banyak nih kepada Sharon yang udah mengundang aku sebagai pembicara konsultan pada podcast kali ini. Semoga anak-anak remaja di luar sana bisa mendengarkan dan menerima saran masukan dari aku, bahkan Sharon. Nah, pembahasan kali ini sangat cocok ya didengar oleh remaja yang sedang mengalami situasi seperti ini. Dan untuk remaja yang berada di luar sana, kalian jangan takut melamar pekerjaan. Karena dengan kalian melamar pekerjaan, kalian bisa tahu mana passion dan minat kalian di posisi yang baik atau di posisi yang buruk. Maka dari itu, saya Sharon sebagai host kali ini izin pamit undur diri. See you in the next talk from heart. Bye-bye. Gimana? Ada teks. Yang satunya aku lupa. Untuk remaja di luar sana, jangan takut untuk mencoba melamar pekerjaan. Karena dengan kalian melamar coba lakukan.